Halo teman-teman, selamat datang di Praktikum Fisiologi Tumbuhan acara yang ke-6, yaitu tentang hubungan tumbuhan dengan lingkungan biotik dan abiotik. Nah, tujuan dari praktikum ini adalah untuk mengetahui simbiosis pada akar tanaman kacang hijau, untuk mengetahui ritme pembungaan pada tanaman Wijaya Kusuma dan tanaman bunga pukul 4, serta untuk mengetahui adanya gerak pada tanaman putri malu. Nah, bagaimana kegiatan praktikum yang akan saya lakukan? Mari kita nonton videonya sampai habis. Dalam pengamatan bunga pukul 4 dan bunga Wijaya Kusuma ini, berhubung keduanya merupakan tanaman hias, maka kedua tanaman tersebut dapat diamati di pekarangan rumah sekitar dan juga toko tanaman hias terdekat. Bunga pukul 4 diamati mulai dari jam 3 sore dan bunga Wijaya Kusuma diamati mulai dari jam 8 malam. Kedua bunga tersebut diamati hingga benar-benar mekar, kemudian direkam atau didokumentasikan. Tahapan dilakukan dalam pengamatan simbiosis pada akar tanaman kacang hijau ini adalah tanaman kacang hijau yang telah berumur 1 bulan atau lebih digali sehingga kita dapat melihat akarnya. Kemudian diamati apakah ada atau tidaknya terbentuknya bintil akar pada tanaman tersebut. Tahapan yang dilakukan dalam pengamatan gerak tumbuhan pada putri malu ini adalah dengan mencari tanaman putri malu. Tanaman putri malu ini biasa ditemukan tumbuh liar di lahan yang kosong atau pada semak-semak yang belukar. Jika ketemu, tanaman putri malu ini kita sentuh daunnya hingga kuncup. Lalu, proses penguncupan daun tersebut kita dokumentasikan dengan kamera. Selanjutnya adalah hasil dari pembahasan. Yang pertama, saya akan membahas tentang simbiosis pada tumbuhan. Nah, simbiosis mutualisme ini adalah hubungan antara dua makhluk hidup atau lebih yang saling menguntungkan. Menurut Kumalasari dan kawan-kawan tahun 2013, salah satu contohnya itu adalah terbentuknya bintil akar pada tanaman kacang-kacangan. Berikut adalah bintil akar yang terbentuk dari tanaman kacang hijau yang telah saya tanam. Nah, jika bintil akar dibelah, maka akan terbentuk pigmen merah di dalamnya yang disebabkan oleh lack hemoglobin. Menurut Kumalaskari dan kawan-kawan tahun 2013, bintil akar dibentuk oleh bakteri pengikat nitrogen pada saat tanaman masih muda, yaitu setelah terbentuknya rambut akar pada akar utama dan cabangnya. Bintil akar terbentuk akibat rangsang pada permukaan akar yang menyebabkan bakteri masuk ke dalam akar dan berkembang di dalamnya. Bintil akar akan meningkatkan pertumbuhan dan kesuburan tanaman. Menurut Sari dan Prayudhianingsih tahun 2014, bagian dalam dari bintil akar berwarna merah atau merah muda itu disebabkan oleh pigmen lack hemoglobin dan menunjukkan bahwa ciri-ciri bintil akar yang telah matang. Pada dasarnya, pigmen lack hemoglobin tidak berperan langsung terhadap proses fiksasi nitrogen, tetapi berfungsi untuk mengatur masuknya oksigen ke dalam bakteroid pada tingkat optimum yang produktif, sehingga sistem konfiksasi nitrogen dapat berlangsung dengan baik. Nah, kejadian ini akan menguntungkan bakteri pengikat nitrogen tersebut. Makanya, tanaman kacang hijau ini akan mendapat manfaat beserta bakteria juga. Selanjutnya adalah bioritme pada tumbuhan. Berikut adalah bioritme pada tumbuhan Wijaya Kusuma dan bunga pukul 4 yang telah saya amati. Menurut Thais dan kawan-kawan tahun 2015, bioritme adalah aktivitas tumbuhan yang dilakukan secara teratur, berkala, dan terus-menerus akibat respon tumbuhan terhadap perubahan kondisi lingkungan di luar, baik itu cahaya matahari, kelembapan, dan suhu. Fotoperiodisme adalah reaksi fisiologis organisme dengan panjang siang atau malam hari. Fotoperiodisme dapat merangsang pembungaan pada tumbuhan dan dikendalikan oleh fitokrom atau kriptokrom yang merupakan protein fotoreseptor. Fitokrom merupakan pigmen yang berperan penting pada respon tumbuhan terhadap panjang hari. Nah, berdasarkan percobaan yang saya lakukan, bunga pukul 4 ini termasuk bunga hari panjang.
Nah, menurut Sengaji dan kawan-kawan tahun 2011, bunga pukul 4 termasuk tumbuh hari panjang karena tumbuhan ini terkena penyinaran lebih dari 12 jam sehari, sehingga akan mekar pada sore hari saja. Gerak mekarnya bunga tersebut karena pengaruh berbagai faktor yang saling terkait, seperti cahaya, suhu, kelembapan udara di sekitarnya. Fase-fase tersebut yang menyebabkan akan terjadinya perubahan struktur pada bunga, sehingga bunga akan mekar. Sedangkan pada pengamatan yang saya lakukan pada Wijesukuma, menurut Harmiaton dan kawan-kawan tahun 2016, Wijesukuma adalah tumbuhan hari pendek karena akan berbunga jika terkena penyinaran kurang dari 12 jam atau tidak sama sekali, sehingga bunga Wijesukuma hanya akan mekar pada malam hari. Faktor yang paling mempengaruhi pemekaran bunga Wijesukuma adalah kecukupan cahaya matahari yang berhubungan dengan tingkat fotosintesis sebagai sumber energi bagi proses pembungaan. Kemudian adalah unsur hara. Nah, unsur hara ini berkaitan dengan ketersediaan suplai energi dan bahan membangun bagi proses pembentukan dan perkembangan bunga. Selanjutnya adalah pembahasan tentang gerak pada tumbuhan putri malu. Nah, putri malu ini dalam bahasa Latin disebut Mimosa pundica Linn. Nah, ciri dari daun ini yang paling terkenal adalah dapat menutup daunnya juga sendirian karena disentuh, kemudian akan membuka kembali setelah beberapa lama kemudian. Gerak tanaman putri malu ini disebut dengan timonasti. Timonasti ini artinya tanaman tersebut bergerak ketika mendapat rangsangan dari luar seperti Tuhan. Gerak timonasti daun putri malu akan menutup, tidak peduli dari mana datangnya arah rangsangan. Putri malu ini akan menutup jika diganggu oleh hewan, tertiup angin, atau secara alami pada senja hari. Kemudian akan mekar kembali ketika terkena cahaya matahari. Nah, acuan yang saya dapatkan dari tentang putri malu ini adalah dari Tais dan kawan-kawan tahun 2015. Kesimpulan dari partikel yang saya lakukan adalah, yang pertama adalah bintil akar yang terbentuk pada akar tanaman kacang hijau merupakan hasil simbiosis mutualisme dengan bakteri pengikat nitrogen. Kemudian, bunga pukul 4 akan mekar pada sore hari karena bunga pukul 4 termasuk tanaman hari panjang. Sedangkan pada Wijesukuma termasuk tanaman hari pendek sehingga akan mekar pada malam hari. Tanaman putri malu melakukan gerak yang disebut timonasti karena merespon rangsangan dari luar seperti sentuhan.